Hai Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Firizky Irwan di Populer Tribun Bali hari ini, Jumat 18 September 2020. Seperti biasa, 3 berita akan kami sampaikan kepada Anda. Salah satunya terkait fasilitas umum yang ditutup di wilayah Tabanan. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama, Tabanan jadi zona merah COVID-19. Fasilitas umum dan fasilitas sosial ditutup. Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 akibat transmisi lokal di Kabupaten Tabanan meningkat drastis 2 pekan belakangan ini. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Tabanan Niputu Eka Wirastuti mengeluarkan surat edaran yang isinya menutup semua fasilitas umum dan fasilitas sosial sampai ke tingkat desa. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Perbup Tabanan nomor 44 tahun 2020 tentang disiplin penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Tabanan. Surat edaran yang ditandatangani Bupati Niputu Eka Wirastuti berisi 4 poin. Pertama, segala kegiatan atau aktivitas di lapangan umum kabupaten, kecamatan, dan desa untuk sementara dihentikan atau ditutup. Kedua, kegiatan atau aktivitas di Gedung Kesenian Iketut Mariu dan Taman Garuda Wisnu Serasi untuk sementara dihentikan atau ditutup. Ketiga, kegiatan atau aktivitas di gedung-gedung atau tempat olahraga untuk sementara dihentikan atau ditutup. Keempat, seluruh kegiatan atau aktivitas di Wantilan atau Balai Banjar dihentikan sementara atau ditutup. Surat edaran ini berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Gusti Ngurahmade Sucita, Kamis 17 September 2020 mengatakan, pesan penting dari surat edaran ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Tabanan yang sudah masuk zona merah. Berita kedua, Timnas U19 Indonesia menang perdana, Qatar tumbang dengan skor 2-1. Timnas U19 Indonesia berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 2-1 atas dalam laga uji coba di Stadion SRC Mladost. Dalam laga uji coba di Stadion SRC Mladost, Čakovec, Kroasia pada Kamis 17 September 2020. Satu gol Qatar dicetak oleh Al-Mehairi. Pada menit ke-12. Sedangkan 2 gol Indonesia disumbangkan oleh Brilian Aldama dan M. Supriyadi. Timnas U19 Indonesia sejatinya tampil lebih agresif dibanding Qatar sejak peluit tanda pertandingan berbunyi. Sejumlah peluang bagi Indonesia berhasil dimunculkan lewat pergerakan Braif Fatari dan kawan-kawan di lini tengah dan di lini depan. Akan tetapi pasukan Sintayong justru dikejutkan oleh gol Timnas U19 Qatar pada menit ke-12. Beruntung, 4 poin berselang Indonesia mendapat kesempatan menyamakan kedudukan setelah M. Supriyadi dijatuhkan di kotak terlarang Qatar. Brilian Aldama maju sebagai algojo untuk mengeksekusi penalti dan sukses mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan berjalan cukup alot hingga menit ke-40. Kedua kesebelasan saling melakukan jual beli serangan, tetapi tidak satu pun berbuah gol. Pada menit ke-41, M. Supriyadi menyanyiakan peluang emas setelah terlambat menyambut umpan matang dari Witan Sulaiman. Skor 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Indonesia kembali menggebrak sejak menit-menit awal. Gol yang ditunggu-tunggu oleh Indonesia baru hadir pada menit ke-84. Beckham Putra yang masuk menggantikan David Maulana berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Qatar dan melepaskan umpan kepada Supriyadi. Pemain Persebaya Surabaya itu tidak menyanyiakan dan langsung mencetak gol kedua bagi tim Garuda. Skor pun berubah jadi 2-1. Hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Indonesia berhasil meraih kemenangan pertama di Kroasia usai mengalahkan Qatar dengan skor 2-1. Berita ketiga, kasus COVID-19 di Bali kembali meningkat. Pemerintah Provinsi Bali kembali menguatkan kebijakan untuk membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah di tengah pandemi COVID-19. Hal ini tertuang dalam surat edaran tertanggal 17 September 2020 tentang penguatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Bali. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengerjaan tugas perkantoran dengan bekerja dari rumah bagi instansi pemerintahan maupun swasta.
Jumlah pegawai bekerja dari kantor maksimal 25% dari total jumlah pegawai. Proses pembelajaran dan beribadah juga diminta dilaksanakan dari rumah. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Imade Rentin, dalam pesan singkatnya kepada awak media mengatakan, mulai hari ini WFA 3T dioptimalkan lagi, positif OTG karantina di hotel. Surat edaran tersebut dikeluarkan setelah memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali yang cenderung terus meningkat, melambatnya angka kesembuhan dan meningkatnya kasus pasien yang meninggal. Selain mengoptimalkan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, dalam surat edaran itu meminta seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kesehatan diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Tak hanya itu, aktivitas keramaian pada objek dan daya tarik wisata, pusat karantina, pasar, dan tempat atau fasilitas umum juga dibatasi. Pemprov Bali juga meminta adanya pembatasan kegiatan upacara pancayatnya dan keramaian di Bali sesuai surat edaran bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta surat edaran Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.